lagi di dusun apa ini Bu? Diplak. Diplak ya. Ini base campnya kalau kita mau ke Candi Angin ya. Ini teman-teman nanti gua kasih rutenya deh untuk sampai ke sini. Ini ibu ini yang bertanggung jawab di sini lah sama suaminya. Mbahnya umurnya udah 100 tahun loh. Wow, masih kenceng mbaknya. Gua baru umur 46 aja udah pada kendor di mana-mana. Ya pokoknya kalau anak-anak Jakarta mau ke Candi Angin bilang aja sama gue lah, ntar gue bisa rekomenin di sini ya. Oke, gue Arya Sena, gue mau cabut dulu, udah siang, ntar jadi ganteng gue kalau kena matahari. Candi Angin. Asoy. Edan. Edan. Anak tangga, saatnya terjangnya. Tadi nanjaknya gila-gilaan, sekarang bonus. Ntar diajar lagi nih dikit nih. Ampun. Ya ampun. Ya, Dek.
Mantap Candi Angin jalur Edan, rekomen lah. Udah, adem. Tadi suara po. Sekarang adem po. Nah, di sini kita ketemu pertigaan ya. Ini ke puncak Punggungan. Nggak tahu namanya apa. Nah, kalau yang di Candi Angin ini ada tanda panahnya dia. Kita turun ke bawah. Asli, tempatnya enak banget. Ya, udah jam 7 atau jam 8. Ya, masih hawe. Jadi kita nyeset dua bukit. Strukturnya seperti struktur candi ya, mantap. Ya, ini teman-teman Candi Bubrah ya. Saya nggak tahu ini situs peninggalan siapa. Masih dalam penyelidikan.
Candi Bubrah. Di sini hawa magisnya enak, damai. Yuk kita ke Candi Angin. Ini bukit jangan-jangan dulu ini candi ya, karena susunan batunya kayak ini ya, kayak bekas dipegang manusia gitu, potongan-potongannya. Hanya sayangnya gitu, di batu-batu lempengan batunya tuh nggak ada reliefnya gitu. Coba kalau ada reliefnya itu mungkin kelihatan lah dari dinasti mananya itu, atau zaman kerajaan mananya. Ya ini sih kecurigaan gua aja, bukit ini sebenarnya candi. Karena udah ratusan tahun ketutup tanah, ketutup lumut, tumbuh-tumbuhan, ya jadi bukit gini. Cuma yang terlihat jelas tuh reruntuhannya ya di bawah itu. Cuma sangat disayangkan itu aja nggak ada lempengan-lempengan batunya tuh nggak ada relief-reliefnya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut yuk. Kita mau tahu Candi Angin. Ya, kita menuju Candi Angin nih. Pinggir-pinggirannya nih kayak susunan batu ya. Ya, untuk lebih tepatnya sih para ahli ya. Ini kan gue cuma sekedar menilai aja situasinya. Ini seperti batu-batu yang disusun. Kalau untuk pastinya tentu para ahli yang lebih tahu lah. Gue sih cuma ngomong aja lah. Sebab kelihatannya nih seperti ini gitu. Seperti susunan batu-batu yang membentuk ke atas. Bisa jadi sini dulunya candi ya mas. Bisa jadi loh. Aku kan bukan ilmuwan. Ntar kalau ada yang nanya pakai penerawangan mata gaib, saya nggak punya kan. Ya kalau kebetulan bisa ngelihat, ya kalau feeling sih ada. Gitu. Kalau bahasa kerennya dejavu gitu ya. Ya, terus kalau bahasa orang ngeyelnya tuh katanya menghayal, halu gitu. Kalau dalam hati kecil sih kayaknya emang candi nih. Dulunya ramai sekali orang-orang ibadah di sini. Ini kayaknya bagian belakangnya nih. Bagian samping. Nah ini kayaknya Candi Angin, candinya Kesatria. Ini candi kecil nih. Ini candi kecil. Semacam kayak gardu gitu. Jadi candi kecil, candi penghubung ke sana. Ini. Lihat susunannya. Ya reliefnya begitu-begitu aja yang aku lihat. Ini candi kecil. Ini semacam candinya model kayak yang ada di samping Gapura lah. Ini mohon maaf ya, bukannya so tahu nih. Ini hanya penglihatan gua gitu. Jadi nanti lepas Candi Bubrah itu kayaknya nih banyak banget candi-candi penghubung kayak gini nih. Candi-candi kecil kayak gini nih. Ini candi nih. Kelihatan ini. Lempengan-lempengan batunya bukan buatan alam.
soalnya bertumpuk-tumpuk dengan rapi. Ini sepertinya emang sampai ke atas ini nih bekas bangunan candi kecil lah. Ya kalau mau di Javu ya kayak gitu. Kira-kira, karena kan kita bukan ilmuwan. Oh, benar. Ternyata kita sudah sampai di puncak candi ya. Oh, udah sampai. Ya, sampai ya teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman, kita udah sampai nih di puncak Candi Angin. Ini seperti pelataran candi nih ya, seperti pelataran. Itu bekas-bekas mungkin stupanya atau apa ya, karena gue bukan ahli di sini. Nah ini bekas-bekas kotak tuh, batu-batunya kotak tuh, kotak-kotak jelas banget. Nah jelas ini buatan manusia, luar biasa ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Ini ada di Candi Angin, salah satu puncak yang ada di Gunung Muria. Kita masuknya nih lewat Kabupaten Jepara ya. Yuk kita cek yuk. Ke atas yuk. Nih salah satu tempat yang ada di kompleks Candi Angin ya. Susunan batunya seperti gue bilang tadi ya, gue nggak ngerti ini candi peninggalan dari zaman apa. Yang jelas bentuknya jelas candi. Ini betul seperti susunan ini ya, batu-batu yang naik ke atas tapi sudah ratusan tahun tertimbun tanah. Kita lihat dari sini ya. Itu kompleks Candi Angin yang tersisa, entah dibangun tahun berapa. Sama seperti Candi Bubrah, di candi ini pun tidak terdapat relief yang menandakan berasal dari kerajaan apa ataupun raja siapa gitu. Tapi jelas sekali ya, bentuk candinya tuh jelas sekali. Ini betul-betul jelas, tidak bisa dinafikan. Bangunan ini berupa bekas reruntuhan candi. Ini puncaknya. Puncak Candi Angin. Ini puncaknya. Aura mistisnya baru terasa di sini nih. Dari tadi gua nggak merinding, sampai sini gua baru merinding. Cantik. Ya, nih. Puncak Candi Angin. Gua Arya Sena melaporkan. Gua Arya Sena dari Puncak Candi Angin. Ya, gua prepare untuk turun karena kita harus kembali ke kota Kudus. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan gua. Tetap pantengin terus ya channel Arya Sena Cerita Pendakian. Kita akan kembali. Sudah tak injakan kakiku. Mantap. Kita kembali turun ya. Medis sekali di atas tadi hawanya ya. Hanya di atas saja. Di bawah tidak. Untuk sampai ke sini ini dibutuhkan waktu sekitar 2 jam kurang lebih naik. Kita harus nyeset 4 bukit ya. Kita nyeset pinggiran punggungan itu. Terjal banget punggungannya. Kita seset itu pinggirannya sampai 4 bukit. Tapi pendek-pendek sih bukitnya. Nah, oke, sampai dulu ya. Nah, sampai jumpa di gunung lainnya. Ya, apa ini ya? Jadi nanti dari sini kita jalan kaki ya untuk tembus ke puncak Semliro. Puncak Semliro. Ke puncak Tremulus. Itu jalan kaki. Ini kita ada di area hutan pinus Gunung Sari. Hutan pinus Gunung Sari. Nah, disinilah motor kita parkirkan dan kita akan melanjutkan perjalanan berjalan kaki menuju puncak Tremulus. Di sini cukup enak ya teman-teman ya. Banyak warung-warung dan warung-warung ini kalau siang buka. Dari sini nanti kita ke puncak Tremulus itu sekitar 2-3 jam. Dengan kondisi trek katanya tuh ajib. Ya jangan kaget, Gunung Muria itu kecil-kecil cabe edan. Ya, nggak usah terkejut. Ya ini suasana berkabut. Sebentar lagi setelah kita sarapan, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Tremulus. Oke, mantap. Gambaran aja ya. Gunung Sari. Di sini bagus ada ininya tuh buat. Ini cocok lah buat anak-anak yang nggak suka naik gunung, tapi mereka mau nyantai-nyantai gitu. Tuh ada tempat buat
santai untuk melihat-lihat pemandangan, karena nanti nih kalau kabutnya nggak ada itu pemandangan lembahnya bagus banget. Di sini ada juga nih kayak buat spot foto dibuatkan oleh pengelola, dia berbentuk bintang ya, dan kebun kopi. Tuh. Ciri khasnya di sini. Nih kalau kita di sini, wih, mantap nih. Dan hati-hati, kalau nggak hati-hati tuh bintangnya di sini. Oke teman-teman ya, nanti gue lanjut lagi perjalanan nge-review sedikit. Nah, kita mulai mendaki menuju puncak Termulus. Gue santai banget ya, karena ya memang cuma 2 jam, dan di sini tuh betul-betul lalu lalang penduduk lokal, baik yang ambil rumput ataupun panen kopi. Itu salah satunya. Nah itu di atas yang ambil kopi itu gua hanya bawa logistik, jas hujan, karena tadi kan sebelum kita berangkat tuh hujan. Ini jalurnya di depan. Oke, kita start lagi ya. Mungkin gue potong-potong karena baterai gue tinggal 25%. Ini harus sampai puncak, harus good. Ntar akan gue ambil sedikit kebun-kebun kopinya. Nih jalan. Nah ini jalanannya ya, jalanan di perkebunan kopi. Nggih. Dia jalannya sebagian udah di stop. Jangan jauh-jauh. Ini kebun kopi ya, kiri kanannya semua kebun kopi, di bawah pinus, terus jalanannya sebagian udah dicor. Nah gue sendiri nggak tahu nih sampai mana dicornya, karena gue baru pertama kali ke Termulus. Oke, itu terus ya perjalanan gue. Ini kurang lebih kita udah sekitar 20 menit jalan. Jadi lepas dari hutan pinus, kita akan melihat ini tempat terbuka, punggungan tipis terbuka. Kiri kanan kita punggungan yang isinya tuh ladang kopi. Mungkin kalau siang cukup panas ini, tapi pemandangan lumayan oke. Ya kita masih nggak tahu gimana bentuk puncak Termulus dan jalurnya. Sementara di sini itu landai, sama kita akan menemukan turunan. Yuk kita lihat turunannya yuk. Turunan bonus. Kita masih di kebun kopi ya. Kebun kopinya cukup panjang. Gue bener-bener santai. Logistik sama air aja, sama multi vitamin. Cuaca mendung, tapi mudah-mudahan lancar lah. Ikuti terus perjalanan gue ya.
Ya, inilah kondisi hutan di Rahtau, di Tremulus ya. Ya, masih hampir sama vegetasinya. Pokoknya pendakinya jarang, tapi petani dan warga sekitar itu banyak di sini karena memang hampir separuh lerengnya itu dijadikan ladang-ladang kopi. Tadi udah kita lewatinnya. Sekarang kita mulai memasuki rimbanya. Setelah melewati ladang kopi itu sekitar setengah jam lah, atau 30-40 menit lah interval waktunya. Ya teman-teman, lihat ke depan terus. Indah bukan? Sepi, betul-betul sepi pendaki. Betul-betul menenteramkan hati. Rekomen ya. Cuman kalau bisa jangan sendiri karena mahal di ininya, di transportasinya. Mantap. Sepanjang perjalanan ini gue tadi beberapa kali ketemu sama warga lokal ya. Lihat, indah banget. Itu lembah diselimuti oleh kabut, betul-betul membuat pemandangan semakin cantik. Secantik dia yang selalu ada dalam hatiku. Wow, lebay dikit ah. Unik ya, unik. Gue baru lihat nih. Jadi separuh dari akar pohonnya sebenarnya kayaknya nih aslinya ini akar nih, nutupin badan jalan. Tapi karena dipergunakan untuk lewat sepeda motor, jadi tebang. Ini unik. Tapi ngeri ya. Ini tidak direkomendasikan di saat hujan untuk berteduh, sama sekali tidak. Hindarkan, ini sangat berbahaya di saat hujan karena kemungkinan besar tanah yang di atasnya tidak bisa menahan dari beban pohon ini. Keren, tapi sangat berbahaya di saat hujan. Kalau bisa hindarkan ini. Kalau pohonnya gede banget, mantap. Jadi kalau ngerokok nih ya, ini puntung rokoknya yang ada busanya. Kalau ini kan dia akan terurai, ya dalam waktu cepat akan terurai. Ini kertasnya, tapi ininya loh, ini akan sangat lama sekali terurai. Jadi sebaiknya teman-teman kantongin ini di saku. Oke. Bumbuan tipis, mantap.
Ini nih keren. Aduh nggak bisa. Nggak bisa dibawa gini-gininya kayaknya memang itu hidupnya. Hidup. Cuman nggak disiram. Semprot. Iya, kalau kamu naik berhari-hari kan lewat. Enggak juga sih. Kan semprot juga itu lagi. Gitu, semprot gitu. Tanaman rumahnya. Ini karakter menjelang puncak ya. Edan, tapi variasi sih. Cakep. Sepertinya kita menjelang puncak nih. Bau-baunya puncak nih. Wih, bener nih kayak.
Ya, sobat-sobat JP, alhamdulillah akhirnya kita sampai di puncak Termulus. Di puncak Termulus ini ada situs Watu Payon ya. Nah, gue sendiri kurang tahu legendanya apa. Mungkin nanti bisa kita gali ya dari Mbah Google atau dari masyarakat sekitar. Ini puncaknya kayak gini. Ini percis puncak Salak 1 era 90-an. Percis kayak gini, ketutup kayak gini. Sekarang kan puncak Salak 1 udah berubah. Inilah puncak Termulus. Area Sena cerita pendakian. Ya, perjalanan dari tadi ya, dari tempat kita naruh tenda tuh, naruh motor, sampai ke sini tuh, sampai ke puncak Watu Payon ini, itu lebih kurangnya 2,5 jam ya. Kondisi medan itu cukup curam tetapi bervariasi, jadi setiap ketemu curam nanti di atasnya itu, di atas punggungannya rata, terus mau ganti lagi naik lagi curam rata. Itu ada sekitar 4-5 kali kita ketemu medan seperti itu ya. Di beberapa titik juga medannya nggak jelas ya, kondisi jalurnya tuh nggak jelas. Jadi kalau buat temen-temen yang masih minim sekali pengetahuannya tentang Gunung Termulus, sebaiknya gali literasi itu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, karena jalur pendakiannya tidak seperti gunung-gunung yang sudah menjadi objek wisata atau sudah dibuka sebagai apa ya, untuk wisata pendakian lah. Kalau di sini nggak sama sekali. Cenderung di sini wisata religi lah, gunung-gunung di Gunung Muria. Apa puncak-puncak di Gunung Muria ini cenderung wisatanya tuh wisata religi. Di atasnya tuh cukup luas, mungkin bisa lah, mungkin maksimal 10 tenda ya. Kondisinya juga seperti Salak 1, seperti kalau 29 tuh beda lah, beda. 29 atas angin tuh beda. 29 kebuka, atas angin kebuka. Terus mungkin ini agak mirip-mirip sama Kelir, tapi Kelir nggak juga, Kelir sempit. Ini Argo Jomongan kebuka, Argo Piloso kebuka juga. Hanya ini aja nih mirip-mirip Salak ini. Kalau mau nyari keindahan tuh tentu kita nggak begitu dapat lah di gunung ini ya. Tapi kalau mencari trek baru yang sepi, karena sepanjang naik ini gue nggak ketemu pendaki kecuali penduduk sekitar atau penduduk lokal yang bertani ataupun melakukan aktivitasnya di sekitar hutan. Karena kebanyakan dari penduduk di sini memang menggantungkan hidupnya di hutan ini, termasuk bertanam atau bercocok tanam kopi. Inilah situs Watu Payon di puncak Termulus, salah satu bagian dari Gunung Muria. Oke, gua Arya Sena undur diri ya. Besoknya akan gua ulas puncak Candi Angin, karena habis dari sini kita langsung ke Candi Angin ya. Kalian selalu sukses. Assalamualaikum.